Bagaimana kok bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pharma Friend, selamat datang di Pharmakes. Bincang-bincang asik bersama mahasiswi cantik. Obrolan asik, ilmu menarik. Oke, hari ini merupakan episode kedua dari Farmasi Podcast periode 2025-2026. Oke, episode kedua kali ini sangat menarik nih teman-teman. Jadi jangan lupa stay tune terus ya dan dengerin podcast ini sampai akhir. Oke, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih Sobat Pharma Friend yang lagi nonton Pharmakes episode 2. Gimana nih kabarnya? Pasti lagi pada pusing sama ujian ya? Tetap semangat ya teman-teman, semoga hasil ujiannya memuaskan. Oke, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Dengan saya, Dewi Bunga Udasuti, biasa dipanggil Bunga, dan rekan saya. Dan aku, Zara Nurrahmah Tektonia, bisa dipanggil Nia. Kita berdua akan menemani Sobat Pharma Friend dan bincang-bincang asik dari awal sampai akhir. Oke, Pharma Friend, di episode kali ini, kami mengangkat tema resistensi antibiotik tanggung jawab kita bersama. Nah, pasti teman-teman udah pada gak sabar nih. Karena pada episode kali ini, kami menghadirkan narasumber yang sangat hebat dan sangat luar biasa, teman-teman. Beliau adalah Bapak Muhammad Mukhlis yang merupakan dosen farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga aktif di sosial media dengan konten edukasi kesehatan dan obat kepada masyarakat umum. Halo Bapak, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke. Jadi teman-teman, Bapak ini tidak hanya aktif di dunia media sosial, Bapak juga punya usaha sendiri, yaitu Bapak mempunyai apotek Ashifa yang berada di Prambanan. Ya, Oke. Pasti usahanya sangat lancar ya Pak. Amin. Oke, jadi di sini kita mau bahas nih teman-teman tentang resistensi antibiotik. Oke, langsung saja Bapak kita ke pertanyaan yang pertama. Di sini kami mau tanya, menurut Bapak, apa sih resistensi antibiotik itu dan kenapa sekarang menjadi ancaman global? Oh iya, baik. Sebelum masuk ke topik itu mungkin saya perlu menjelaskan apa itu antibiotik supaya nanti tahu sih kalau resistensi apa akibatnya begitu ya. Iya. Baik, antibiotik itu adalah suatu senyawa ya, senyawa obat kimiawi ya yang digunakan untuk membunuh bakteri. Ya, jadi dia sebuah senyawa yang bisa diperoleh atau disintesis dari bakteri lain, biasanya jamur begitu. Kemudian disintesis, ada yang murni sintetik. Dan digunakan untuk membunuh bakteri. Ya, jadi kalau orang infeksi gitu ya, di tubuhnya itu dimasuki bakteri, itu namanya infeksi. Nah, untuk membunuh bakterinya itu dia membutuhkan antibiotika. Nah, menjawab pertanyaan tadi, bagaimana kok bisa resisten gitu ya? Nah, jadi resisten itu kemampuan bakteri untuk melawan antibiotik. Jadi antibiotikanya itu resisten terhadap obat antibiotika yang diminum. Kok bisa resisten? Pertanyaannya kan begitu ya. Jadi bakteri ini termasuk makhluk ciptaan Allah yang hebat, betul-betul hebat. Dia mampu bertahan hidup. Musuh utamanya adalah bakteri lain atau antibiotik. Gitu ya. Nah, dia bisa mempertahankan dirinya untuk tidak terbunuh karena antibiotik. Pertama, dia bisa menciptakan enzim. Yang enzim itu bisa merusak obat yang diminum. Contohnya enzim beta laktamase pada obat golongan penisilin. Jadi kalau ada antibiotik, maka bakteri ini mengeluarkan enzim beta laktamase yang akan memecah cincin beta laktamnya sehingga antibiotika itu tidak membunuh dia. Jadi dia resisten sama antibiotika itu. Nah, ini salah satu contohnya begitu ya. Nah, mungkin begitu.
Oke, kalau tadi kan itu Farmafriend udah dibahas mengenai apa itu resistensi antibiotik dari Pak Morris. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, karena tadi udah dibahas pengertiannya, sekarang kita masuk ke apa itu penyebabnya untuk resistensi baik dari sisi pasien, tenaga kesehatan maupun sistem regulasi. Iya, baik. Pertanyaannya, kok bisa resistensi gitu? Iya, kok bisa Iya. resistensi? Nah, pertama kita harus melihat dari mana dulu sumber penggunaan antibiotik. Iya. Ya, yang pertama resep dokter, itu ya pasti itu ya dari resep dokter, ada pasien sakit dapat resep dokter, begitu ya. Kemudian yang kedua dia pakai sendiri nih, artinya beli sendiri ke apotek atau ke pasar gelap atau kemana begitu dia beli sendiri, minum sendiri begitu ya. Yang ketiga mungkin dari itu tenaga-tenaga yang mengaku tenaga kesehatan lain begitu yang kemudian mengkonsumsi antibiotika secara bebas. Nah, itu ya. Jadi di masyarakat itu sumber antibiotika itu sumber penggunaan itu begitu ya. Nah, selain itu, ini perlu kalian ketahui ya. Ternyata antibiotika itu juga digunakan untuk hewan dan tumbuhan. Nah, ini juga menjadi sumber yang bertanggung jawab terhadap resistensi. Ternyata tanaman itu juga diberi antibiotika, hewan juga diberi antibiotika. Mungkin kalian pernah kenal kolam lele gitu ya, lele gitu ya, tuh nanti dikasih antibiotika supaya nggak jamuran, supaya nggak sakit, ya itu diberi oksitetrasiklin gitu ya. Seperti itu. Nah, penggunaan antibiotika yang secara bebas dan tidak terkontrol di masyarakat inilah menjadi sumber mengapa kok terjadi peningkatan resistensi. Nah, begitu. Oke. Di sini kami mau nanya lagi nih Pak. Sekarang ini kan banyak sekali masyarakat yang menyimpan dan menggunakan ulang sisa antibiotik di rumah. Nah, itu seberapa bahayanya sih Pak? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai farmasis untuk mengubah kebiasaan tersebut? Iya. Beberapa waktu yang lalu saya membimbing skripsi begitu ya. Seberapa besar sih pasien ini masih menyimpan antibiotika di rumah setelah dia pengobatan, gitu ya? Masih disimpan begitu ya. Mungkin pikirannya besok kalau sakit lagi minum lagi gitu ya. Dipakai lagi gitu. Iya. Ada banyak kesalahan di sini. Yang pertama, membuktikan bahwa pasien itu tidak patuh minum obat. Kan harusnya ketika pasien mendapatkan antibiotika itu kan pesan apotekernya, ibu, bapak, ini antibiotika 3 kali sehari 1 kapsul diminum sampai habis ya. Begitu. Ya, sudah dipesankan diminum sampai habis. Atau kalau penggunaan tetes mata juga demikian sampai habis. Kok bisa sisa gitu tuh pertanyaannya, kok ada sisa tersimpan di rumah? Wah, ini pasti tidak patuh dalam penggunaan obat. Nah, jadi kalau masih ada sisa antibiotika itu sesungguhnya kita sudah tidak layak menggunakannya lagi begitu ya. Karena itulah lama pemberian antibiotika itu dibatasi begitu ya. Misalnya cukup 5 hari saja. Kalau 3 kali sehari berarti 15 tablet diminum 3 kali sehari untuk 5 hari habis begitu sehingga tidak tersisa. Nah, edukasi kita kepada masyarakat harus mengencangkan lagi begitu. Ibu ini diminum 3 kali sehari 1 tablet untuk 5 hari, nggak boleh putus. Gitu ya. Dihabiskan gitu. Dihabiskan, nggak boleh putus. Ya, kadang-kadang baru 2 hari selesai disimpan begitu. Wah, belinya mahal. Besok kalau sakit diminum lagi. Gitu ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat, kita sebagai apoteker mengedukasi masyarakat supaya patuh dalam minum obat itu sesuai dengan aturan pakainya dan dihabiskan gitu. Sehingga tidak menyimpan, tidak ada simpanan antibiotika di rumah. Begitu, Mbak. Okay. Bicara tadi tentang penyimpanan antibiotika ya. Saya ada sedikit pertanyaan Pak. Iya. Kalau dilihat dari masyarakat luar, mungkin kita juga bisa melihat ya,
kan itu kalau mau antibiotika itu kita biasanya dari resep dokter. Iya, betul. Tetapi masih banyak masyarakat seperti masyarakat awam yang banyak belum mengetahui bahwasanya kalau kita mau antibiotika itu harus resep dokter. Masih banyak dijual bebas, entah itu di apotek yang banyak hanya memberikan saja tanpa resep dokter seperti itu. Terus juga banyak oknum, mohon maaf, seperti maksudnya perawat atau bidan yang maksudnya bukan itu di bidang dokter dan farmasi, tapi mereka menjual bebas atau memberikan bebas antibiotika tersebut. Bagaimana Bapak dengan hal itu? Iya. Jadi memang betul ya, ada beberapa mungkin ya apotek ya, walaupun sekarang sudah ketat gitu ya. Iya. Dari asosiasi apoteker sendiri kan sudah melarang. Iya. Apotek menjual antibiotika tanpa resep dokter, kecuali di obat antibiotika untuk obat luar. Contohnya obat tetes mata, salep kulit, itu masuk OBA yang boleh dijual oleh apoteker kepada pasien tanpa resep dokter. Tapi yang diminum itu harus dengan resep dokter, gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sikap kita, begitu ya? Sikap kita edukasi, Mbak. Kita selalu mengedukasi kepada masyarakat begitu. Kalau membutuhkan antibiotika atau merasa begitu ya, kapan kita membutuhkan antibiotika? Begitu ya. Kadang-kadang pasien misalnya batuk nih, kita batuk, berdahak begitu ya. Kapan sih sebenarnya kita itu butuh antibiotika? Ya, makanya kita harus sampaikan kepada pasien. Ya, kapan kita butuh antibiotika? Nah, ketika nampak kita butuh antibiotika, silakan periksa ke dokter. Iya. Ya. Tapi kalau kita itu belum merasa, oh ini belum antibiotika, belum butuh antibiotika kok, ya udah ke apotek begitu. Beli ke apotek ini saya radang tenggorokan, baru ceritakan bagaimana apa yang dikeluhkan. Nanti kan teman-teman apoteker akan memberikan solusinya. Ya, obatnya yang perlu diminum apa begitu, tapi bukan antibiotika yang diberikan. Begitu ya. Kemudian mungkin ada dari, sebenarnya banyak di pasar gelap ya, di pasar-pasar tradisional itu. Bapak itu pernah, karena di Prambanan itu ada pasien datang begitu, dia mengeluh dia habis digigit ular kobra karena dia itu jualan itu yang berhubungan dengan ular itu, ada sate kobra, ada hati kobra, ada abon kobra. Nah, suatu ketika suaminya itu dipatok kobra. Begitu loh. Istrinya tergopoh-gopoh datang ke apotek, ketemu bapak mau beli antibiotika karena kepatok kobra. Itu pun mau beli cuma satu katanya. Saya tanya, untuk apa? Suami saya dipatok kobra. Waduh, nggak mau lah saya. Nanti tahu pasiennya itu meninggal gara-gara minum obat. Nah kan keracunan sama racun kobra kan bukan antibiotika begitu ya obatnya ya. Bapak nggak kasih. Tapi ternyata dia beli ke warung rokok. Di beberapa tempat ada yang jual juga, dia beli ke warung gitu. Ternyata ada ya Pak? Iya, jual ke warung. Kemudian beberapa hari kemudian dia datang, bapak tanya lagi, gimana suaminya? Udah sehat katanya. Minum obatnya? Iya, beli di warung. Wah, repot. Iya begitu. Jadi memang harus diedukasi, sering-sering diedukasi. Iya. Itulah mengapa juga bapak kemudian masuk ke TikTok untuk mengedukasi masyarakat supaya jangkauannya lebih luas begitu. Dan itulah bapak suka bikin video-video TikTok untuk mengedukasi masyarakat begitu. Oke, kalau tadi kan itu tentang tanggapan dari kita sebagai apoteker, dan untuk sekarang ini sejauh mana itu farmasis itu terlibat Pak dalam pengambilan keputusan terapi antibiotik secara klinisnya? Iya. Dan di rumah sakit ya, apoteker itu kan terlibat pada panitia farmasi dan terapi yang menyusun standar terapi. Misalnya standar terapi seperti apa antibiotika ini baru boleh diberikan. Nah itu dibuat standar terapinya. Kemudian apoteker juga terlibat di pedoman penggunaan antibiotika yang rasional di rumah sakit, dan ini proyek nasional. Jadi apoteker harus terlibat di sana dalam penggunaan antibiotika rasional.
begitu. Jadi apoteker mengendalikan penggunaan antibiotika di rumah sakit supaya tidak berlebihan atau tidak kekurangan begitu, yang tepat menggunakannya. Karena apoteker itu yang paling tahu ya cara menggunakan antibiotika, maka apoteker terlibat dalam kebijakan penggunaan antibiotika di rumah sakit. Iya. Jadi sangat penting banget ya Bapak peran farmasi untuk mengambil keputusan terkait ini. Iya, dan itu kan proyek WHO untuk penggunaan antibiotika secara nasional itu, dan pemerintah kita mensupport. Nah, apoteker yang di rumah sakit betul-betul punya kontribusi yang luas begitu. Sampai apoteker nanti akan membentuk peta kuman di rumah sakit. Peta kuman itu maksudnya kuman ABC, antibiotikanya ABC begitu ya. Jadi kelompokkan gitu ya Pak? Iya, jadi obat kuman misalnya streptococcus ini sudah resisten dengan obat apa saja gitu. Nah itu namanya peta kuman. Nah ini apoteker bertanggung jawab untuk supaya ada peta kuman setiap rumah sakit. Nah kalau misalnya kita ketemu pasien ya, oh ini kemungkinan bakterinya Staphylococcus begitu. Obat yang mungkin kita berikan adalah golongan 1, 2, 3, 4 begitu. Nah yang sudah resisten tentu tidak diberikan. Ini yang mengurangi terjadinya resistensi. Ya begitu. Oke, kemudian ini kan zaman sekarang ini banyak sekali Bapak kasus tentang resistensi antibiotik gitu. Saya mau nanya nih Bapak, apakah Bapak pernah menemui kasus tentang resistensi antibiotik yang cukup berat dan dapat menjadikan pembelajaran besar untuk kita? Iya. Yang sering resistensi antibiotika itu pada penderita penyakit TBC, TB paru. Karena pengobatan TB paru ini kan minimal 6 bulan. Nah, pasiennya itu kalau tidak diedukasi dengan baik, dia minumnya nggak rutin. Baru 1 bulan berhenti minum seminggu dan terus lagi. Nah ini menyebabkan resistensi. Nah pada pasien-pasien seperti ini kadang-kadang muncul MDR namanya, multi drug resistant. Waduh ini repot. Jadi dia kan antibiotika di pemberian TB paru itu kan ada 4. Kalau dia resisten ke 4-4-nya, wah repot ini. Obat apa lagi yang bisa diberikan begitu? Padahal TBC ini, TB paru ini, kalau dia tidak diobati, dia bisa naik ke otak, namanya meningotuberkulosis. Kalau sudah meningotuberkulosis, dia kejang-kejang, ya udah nggak bisa diselamatkan katanya begitu. Nah, bahayanya seandainya pasien tuberkulosis ini yang sudah resisten itu, kemudian dia tidak menjaga kebersihan, misalnya suka, kan dia kan orang TBC itu kan banyak dahaknya ya, suka meludah sembarangan, buang dahak sembarangan. Nah, dahak itu kemudian mengering, bercampur dengan debu, ditiup angin, nulari orang lain. Orang lain itu tertulari dengan Mycobacterium tuberculosis yang sudah kebal. Ini bahayanya. Sehingga orang itu tertular dengan Mycobacterium tuberculosis yang sudah kebal. Bahaya. Ya, angka tertularnya anak-anak dan bayi terhadap Mycobacterium tuberculosis itu kan cukup tinggi di Indonesia. Karena kita itu kan negaranya berdebu ya. Pasien berdebu, sehingga kalau ludah sembarangan, kering, dibawa debu, kehirup, ya ketular begitu. Sehingga pasien tuberkulosis ini harus diedukasi ya begitu. Kalau keluar harus pakai masker, kalau buang dahak nggak boleh sembarangan dan sebagainya. Selain penggunaan obat yang rutin, begitu Mbak. Ya, tadi kan aku udah cerita sedikit ya teman-teman, kalau bahasanya Bapak ini merupakan konten kreator atau sering mengedukasi teman-teman semua masyarakat umum, seperti misalnya ada di TikTok. Mungkin beberapa teman-teman juga sering lewat di FYP-nya teman-teman nih. Nah, Bapak ini sering banget ya mengedukasi kita. Oke, jadi
sebagai influencer TikTok, bagaimana Bapak itu melihat peran media sosial dalam edukasi antibiotik seperti itu? Oh iya, terima kasih Mbak. Jadi Bapak itu kan suka ngintip piti-piti orang lain di TikTok, gitu ya. Nah, ketika mereka itu mulai masuk ke ranahnya farmasi dan salah, begitu ya infonya, maka Bapak bikin video balasan, begitu ya, tentang farmasi, tentang obat itu. Nah, bagaimana peran VT TikTok itu ya? Nah, ya kita sebagai seorang farmasis, Mbak ya, nanti kan jadi apoteker ya, tidak segan untuk membuat video TikTok yang isinya edukasi, karena masyarakat itu awam, nggak tahu ini dia dapat antibiotika sebenarnya gimana cara pakainya, begitu. Misalnya dia terkena gangguan pada kulitnya, ya. Apakah ini alergi ataukah ini infeksi, itu kan nggak tahu, dia bingung mau pakai obat apa. Nah, itu kan perlu diedukasi, begitu ya. Terus bagaimana kita menjelaskan mengapa harus patuh dalam minum antibiotika, ya, TBC, penggunaan obat-obat pada TBC dan sebagainya itu. Nah, ini cukup banyak jangkauannya, karena TikTok itu kan dari semua lini bisa menerima, bisa terjangkau, begitu ya, dari gunung, desa, kota, tua, muda itu menjangkau, sehingga kita harus bisa memanfaatkan media sosial untuk melakukan edukasi, begitu Pak. Ya. Jadi di sini sosial media itu sangat penting banget ya Bapak. Wah, penting sekali di masa sekarang ini. Iya, Bapak tantang nih kalian berdua bikin video TikTok ya. Oke, habis ini ya kita bikin video edukasi aja. Nanti kita minta ajarin Bapaknya nih ya. Karena ini udah ada suhu TikTok untuk konten kreator. Iya, iya. Pertanyaan terakhir nih Bapak dari kami. Apa pesan atau tips terakhir dari Bapak untuk kami para mahasiswa, tenaga kesehatan muda dan masyarakat agar kita dapat bijak menggunakan antibiotik, Pak? Agar masyarakat bijak menggunakan antibiotik. Iya, ya itu. Jadi para apoteker muda ini dan para farmasi muda harus betul-betul menguasai farmakologi, farmakoterapi, antibiotika, khasiatnya seperti apa, begitu ya, supaya ketika masyarakat itu tanya, ini kok minum obat TBC kan harus rutin, kalau kelupaan kita kan harus mengulang lagi dari awal, itu kenapa sih? Nah, itu kan harus mampu menjawab. Ya, supaya mampu jawab, ya berarti belajar lagi, gitu ya. Belajar lebih mendalami. Ya, kemudian tidak ragu-ragu memulai untuk bekerja kepada masyarakat, artinya pengabdian, ketemu dengan masyarakat, kemudian diskusi dengan masyarakat, begitu ya. Yang paling enak memang melalui media sosial. Jadi tidak ragu-ragu lagi untuk memulai. Walaupun mungkin pertama kali lunak-lunuk ya, atau apa ya lunak-lunuk ya, khawatir, takut, begitu ya. Kalau ditanya nggak bisa jawabnya gimana, gitu ya. Ya bilang saja, ya pertanyaan saya tampung, nanti saya pelajari, nanti saya jawab. Kalau ada saya dikirimi nomor yang bisa saya jawab lagi, gitu. Gampang Mbak ya. Nah, mulai dari sekarang, monggo silakan ya. Jadi kita jangan takut mencoba. Iya, harus memulai. Iya. Oke Bapak. Jadi di sini kita udah banyak-banyak berbincang nih sama narasumber kita yang sangat luar biasa. Selanjutnya mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement, Pak. Oke. Ya, baik. Closing statement ya untuk teman-teman apoteker, bijaklah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat ya, bagaimana menggunakan antibiotika yang baik dan benar. Yang pertama. Yang kedua, jangan lupa juga memberikan edukasi selain orang-orang farmasi ya, termasuk tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya. Jangan khawatir, apoteker itu yang paling tahu tentang obat antibiotika kok ya. Kita adalah orang yang paling ahli tentang antibiotika. Jadi tidak ragu-ragu untuk memberikan edukasi. Kemudian tidak sembarangan memberikan antibiotika kepada masyarakat, kecuali ya ada resep dokternya dan beberapa obat-obat kuat. Nah, untuk masyarakat ya, edukasi kepada masyarakat, monggo
tidak memperoleh antibiotika secara online. Ya, tidak boleh membeli antibiotika lewat pasar-pasar lain. iya, pasar-pasar online itu ya, tidak boleh ya, harus beli ke apotek dengan resep dokter itu. Oke, Ya. masih banyak sekali yang bertebaran. Iya. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman closing statement dari Bapak Muktis ini. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak udah menonton dan mendengarkan podcast ini. Terima kasih juga kepada Bapak sebagai narasumber yang telah memberikan banyak sekali informasi serta edukasi mengenai resistensi antibiotik. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Ya. Kami Farmakes 2025-2026 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.